warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang dinasti Murabidun dan Wahidun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua khususnya pada kelas SPI 7. Tak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, serta yang terhormat Bapak Farhan Hussein, SPDI, Eshum MPDI, yang selalu membimbing kita untuk dalam penyelesaian makalah ini. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu apa itu dinasti Murabidun dan Wahidun. Sebelum memasuki dinasti Murabidun, Islam masuk pada bumi Andalusia pada tahun 711 Masehi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Thalib. Setelah orang Islam bisa menjatuhkan Andalusia ke tangannya, mereka memeras kekuasaannya hingga kekuasaannya dan mendirikan dinasti pertama kali di Andalusia. Pada dinasti Bani Umayyah yang didirikan Abdul Aziz bin Musa Musyair, sehingga negara-negara Islam sangat kuat dan sangatlah maju. Setelah masa keemasan Bani Umayyah semakin surut, usaha awal itu kemudian diperkuat dengan gerakan dakwah Islam di kalangan suku Berber yang dimotori oleh Yahya bin Ibrahim Al-Jadali, seorang pemuka kabilah Sanhaja atau Sanhaji pada tahun 440 Hijriah, ketika dinasti Abbas di Baghdad dan dinasti Fatimah di Mesir melemah, serta dinasti Bani Umayyah di Spanyol runtuh. Maka gerakan dakwah mulai muncul dan mewujudkan dinasti bangsa Barbar yang menguasai Afrika Utara, bagian barat, dan Andalusia. Dinasti ini dinamakan oleh dinasti Murabidun. Dinasti Murabidun awalnya merupakan sebuah paguyuban militan keagamaan yang didirikan oleh seorang saleh pada abad ke-11 di sebuah ribat Senyap padepokan masjid yang dibentengi oleh sebuah pulau di Senegal. Anggota-anggota pertanyaan terutama dari suku Lamtunah, sempala dari suku Sanhaji yang hidup menggembara di padang Sahara, sebagaimana keturunan mereka, suku Tawarij, menggunakan cadar hingga menutupi di bawah matanya. Adat mereka yang aneh ini memunculkan nama lain, yaitu Mulates Samun, para pemakai cadar, yang kadang-kadang sebutan lain bagi kaum Murabidun. Secara kronologis, berdirinya Murabidun diawali ketika seorang pemimpin Muslim suku Lamtunah bernama Yahya bin Ibrahim Al-Jadali melakukan perjalanan haji ke Mekah, bertemu dengan seorang alim memiliki mazhab Maliki yang bernama Imran Al-Fasi. Atas petunjuknya, Yahya mendapatkan seorang guru dari mazhab Maliki yang bernama Abdullah bin Yazid untuk mengajarkan agamanya kepada kepada masyarakatnya, terutama suku Lamtunah. Berawal dari 1000 rahib prajurit, Murabidun memaksa sejumlah suku-suku satu demi satu, termasuk suku-suku Aigro, untuk memeluk Islam. Suku Aigro ini merupakan dari prajurit dari Alfonso ke-6. Dan dalam beberapa tahun mereka berhasil menegakkan diri sebagai penguasa atas seluruh wilayah Afrika Barat Laut dan Spanyol. Kekuatan keagamaan yang melatar belakangi pergerakan menyebabkan gerakan mereka menjadi gerakan jihad Islam yang tersebar di seluruh penduduk atau masyarakat Sanhaja atau Sanhaji. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, Yahya bin Umar sebagai panglima militer, suku-suku bangsa di Sahara ditaklukkan hingga sampai daerah Wadi Dorah. Penguasa Sijil Masyar yang bernama Mas'ud bin Walihuddin Al-Maghrawi sempat memberikan perlawanan cukup sengit tapi akhirnya ia gugur, dan pada tahun 1055 Masehi, kota-kota yang ada di Sahara dapat direbut oleh kaum Murabidun. Setelah Yahya bin Umar meninggal, kepemimpinannya dipegang oleh Ibnu Yazid sendiri. Pada tahun 1059 Masehi, Yazid melakukan penaklukan di sekitar Samudra Atlantik, dan Ibnu Yazid pun meninggal dunia dalam penaklukan tersebut. Setelah Ibnu Yazid wafat, kaum Murabidun dipimpin oleh saudara Yahya bin Ibrahim Al-Jadali yang bernama Abu Bakar bin Uman dan Yusuf bin Tafshin.
Pada tahun 462 Hijriah, tepatnya pada tahun 1070 Masehi, pusat kekuasaan dipindahkan dari markas ibu kota Afrika Utara yang baru. Namun karena terjadi pertikaian di antara suku-suku yang ditinggalkan di bagian selatan, kedua pemimpin antara Abu Bakar dan Yusuf bin Tashfin sepakat untuk berpisah. Sementara Yusuf bin Tashfin melakukan penangkapan upaya di wilayah barat, Abu Bakar kembali ke Syahara untuk mengurus suku-suku yang bertentangan tersebut. Pada masa inilah kaum Murabidun mengalami masa kejayaan di bawah pimpinan Yusuf bin Tashfin. Pada tahun sekitar 453 sampai 498 Hijriah, Yusuf merupakan pemimpin Murabidun yang merupakan daulah Berber pertama yang mampu menguasai sebagian besar daratan Afrika Utara bagian barat. Yusuf juga telah berhasil membantu Al-Mutani Ibnu Abdad, Raja Sevilla, dalam memerangi Raja Alfonso ke-6. Ia mampu mengalahkan Castile dan Alfonso tewas dalam pertempuran tersebut. Kemenangan di Zalaca ini merupakan titik penaklukan di Spanyol, dan ia mendapatkan gelar Al-Amir Al-Mukminin. Tahun 1090 Masehi, ia dan tentaranya kembali ke Andalusia untuk melakukan serangan pertama kali di Aledo, markas Castile, sehingga dalam waktu sekejap Aledo dapat dikuasainya. Tak hanya Aledo yang dapat dikuasainya, tahun berikutnya Cordova jatuh di tangan Yusuf dan menjadikan ibu kota kedua di samping Maroko Utara. Ia juga mampu menguasai seluruh Spanyol hingga bagian utara. Tak hanya itu, pada tahun 1094 Masehi, kota Badajoz yang dapat ditaklukkan, dan pada 1095 Masehi, giliran Sevilla dikuasainya. Kemenangan demi kemenangan diraih ketika di bawah pimpinan Yusuf bin Tashfin. Hampir seluruh daerah di wilayah Spanyol dapat dikuasainya kecuali Toledo. Tak hanya dalam perluasan wilayah, di bawah kepemimpinan Yusuf juga berhasil membangun masjid di kota Marrakech, sehingga menarik para sastrawan dan pujangga, perajin, pedagang, sehingga mengalami kemajuan di bidang kebudayaan, perekonomian, perdagangan, dan kesusastraan. Kemunduran dinasti Muwahhidun disebabkan Kemudian masa kemunduran dinasti Murabidun masuk ketika dipimpin oleh Ali bin Yusuf, yaitu pengganti Yusuf bin Tashfin. Sebenarnya tanda-tanda kemunduran Murabidun ini tampak sejak kepemimpinan Ali bin Yusuf, karena ia lebih berminat dalam bidang keagamaan, sehingga pada masanya para ulama memperoleh kedudukan sangat tinggi dan berpengaruh dalam masa pemerintahannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tokoh-tokoh agama di masa itu bersikap keras pada penduduk yang bukan beragama Islam. Lebih dari itu, orang-orang Yahudi di Andalusia dipaksa untuk membayar pajak yang tinggi. Ali sebagai pemimpin pemerintahan mulai tidak memperhatikan urusan negara dan pemerintahannya. Dia mulai berpuasa pada siang hari hingga malam hari, terus bermujahadah. Akibat dari sikapnya yang tidak peduli ini, ditambah sikapnya yang menambahkan kezuhudan, maka ia terambah ke dalam pengaruh tokoh-tokoh fikih saat itu, sehingga keberadaannya tidak sekedar boneka mainan di tangan mereka. Lebih-lebih dia menghafidkan Al-Ghazali dan melarang karya-karya Al-Ghazali itu untuk dipelajari dan tersebar di wilayah kekuasaannya saat itu. Dalam kondisi yang semakin buruk, pada tahun 1118 Masehi, kota Saragossa jatuh ke tangan Alfonso, Raja Aragon. Raja ini memperluas pengaruhnya sampai ke Spanyol bagian selatan dengan melakukan ekspedisi militer pada tahun 1125 sampai tahun 1126 Masehi. Ketika Ali bin Yusuf meninggal,
meninggal dunia pada tahun 1943. Kekuasaan diwarisi oleh putranya Ibrahim bin Tafshin. Ibrahim pun sama seperti ayahnya, kurang cakap dalam memegang pemerintahan. Pada masa Ibrahim inilah terjadi pemberontakan sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1145 dan 1145. Pada tahun itu pula Ibrahim meninggal dunia. Sepeninggalan Ibrahim, kepemimpinannya diwarisi kepada saudaranya bernama Ishak bin Tafshin. Bersamaan dengan itu muncullah gerakan Muwahhidun yang berhasil merebut kota Marrakesh dan dari kekuasaan Murabidun pada tahun 1146 Masehi. Setahun setelah kejadian ini, gerakan Muwahhidun mulai muncul pada tahun 1147 Masehi, sehingga kekuasaan Murabidun mulai jatuh satu persatu ke tangan dinasti Muwahhidun tersebut. Sekian mungkin ini presentasi dari dinasti Murabidun. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Mbak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dinasti Muwahhidun, yaitu kelahiran Muwahhidun dilatar belakangi oleh stagnasi dalam pemikiran para pengikut Imam Malik. Saat itu yang menyatakan bahwa belajar tafsir Al-Quran dan hadis sudah tidak diperlukan lagi bagi setiap muslim, karena hal itu telah dilakukan oleh Malik sendiri. Kondisi inilah yang mendorong umat menyerukan ajaran menjadikan Al-Quran, hadis, ijma sebagai sahabat sebagai dasar agama Islam dan menolak ra'yu sebagai dasar hukum. Dah. Pada tahun 1100 Masehi, Ibnu Tumar di Maroko mempopulerkan ajaran pemumian akidah berdasarkan Tauhidullah. Dan ajaran ini mendapatkan sambutan sekaligus menjadi alternatif pola hidup dan pemikiran keagamaan bagi kaum muslimin saat itu. Ia juga sangat rajin melontarkan berbagai kritik terhadap praktik-praktik kehidupan sosial dan keagamaan, terutama terhadap moral manusia yang semakin merosot, materialistik dengan kehidupan duniawi, dan menolak paham tajasum yang telah banyak dianut oleh para ulama al-Murabithah yang dinilai dapat membawa kebekuan berpikir. Solidaritas yang dibangun oleh Ibn Tumar dengan landasan kebenaran dan kemurnian ajaran Islam cukup berhasil merangkul banyak penganut dari kalangan yang lebih luas. Walau terkadang dakwahnya tidak selalu mulus, pada tahun 1117 Masehi ia mendapatkan perlawanan dan terusir dari kekuasaan di Wijaya. Selanjutnya yaitu perkembangan dinasti Muwahhidun. Untuk mewujudkan semua keinginannya, Ibnu Tumar mengirim sejumlah pengikutnya ke berbagai tempat untuk mengajak penduduk itu ke jalan yang lebih benar sesuai dengan ajaran Islam dan menyelamatkan diri dari ajaran kelompok Murabitun yang dianggap telah menyekutukan Allah. Anjuran yang selalu diajarkan kepada pengikutnya adalah untuk berakhlak mulia, taat, undang-undang, sholat tepat pada waktunya, membawa wirid yang dibuat oleh Al-Hamid, Al-Mahdi, dan buku-buku akidah Muwahhidun. Sejak ia mengaku dirinya sebagai Al-Mahdi, pengikutnya terus bertambah dan berhasil menghibur sejumlah yang barbar yang ketuanya adalah sahabat atau murid Ibnu Tumar sendiri. Dari sinilah kemudian Ibnu Tumar menyusun konsep dan memberikan definisi yang jelas bagi kelompoknya. Seiring dengan berjalannya waktu dan jumlah pengikutnya yang semakin bertambah, karena yang didasari oleh dengan dakwahnya dapat diterima oleh orang banyak. Di sisi lain, dinasti Murabitun semakin lemah. Akhirnya Ibnu Tumar berambisi untuk menjatuhkan dan merebut kekuasaan dinasti Murabitun. Selanjutnya dibentuklah kota sebagai pusat pemerintahan, yaitu di bagian selatan Maroko. Dan dari sini pula dilancarkan seruan perang suci untuk menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Sarana utama yang digunakan dalam koordinat kegiatan jamaah, Ibnu Tumar membangun sebuah masjid yang megah di ibu kota dinasti Al-Muwahhidun. Di sini, itu benar. Di sini struktur negara dalam pemerintahan Al-Muwahhidun yang dibentuk oleh Ibnu Tumar ada 13. Yang pertama yaitu Al-Ashraf atau Dewan 10, yang semacam Dewan Menteri disebut juga dengan nama Ahlul Jamaah. Yang kedua ada Al-Khamsin atau Dewan 50, yaitu bisa disebut juga sebagai Senat. Yang ketiga ada As-Sabain.
Dewan 70 semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat ada At-Talabah, yaitu dewan ahli yang berdiri dari ulama-ulama junior. Selanjutnya ada Ahludar, yaitu keluarga istana. Yang keenam Kabilah Haragah, yaitu kabilah Ibnu Tumat sendiri. Selanjutnya ada Ahlu Taimul atau pasukan inti yang mewakili dari beberapa kabilah. Selanjutnya ada kabilah Jadamiwah, kabilah Janfisah, kabilah Hantamah, kabilah Al-Muwahhidun. Selanjutnya para prajurit, yang terakhir adalah Al-Ghirot, yaitu rakyat biasa. Dengan kekuatan besar, kelompok Muwahhidun berusaha menaklukkan Maroko pada tahun 1125 Masehi, tetapi gagal, dan setelah mempunyai pengikut yang banyak dengan jumlah peserta 40.000 orang, di bawah komando Abu Muhammad al-Bashir Alwan Syarisi, mereka menyerang kota Marrakech sebagai salah satu kota penting dalam dinasti Al-Murabitun yang terkenal dalam sejarah dengan nama Perang Al-Buhairah. Dalam peperangan ini, pihak Al-Muwahhidun menderita kekalahan. Banyak di antara prajuritnya yang gugur serta beberapa anggota Al-Ashraf, termasuk komandannya sendiri Alwan Syarisi, dan 4 bulan kemudian Ibnu Tumat sendiri yang wafat. Setelah Ibnu Tumat meninggal dunia, Abdul Mukmin bin Ali dibayat sebagai penggantinya, dan setelah mendapat pengakuan dan dinobatkan oleh Dewan 10 orang, ia diberi gelar bukan Ahmadi melainkan Khalifah. Pada masa kepemimpinannya inilah Al-Muwahhidin banyak meraih kemenangan dalam beberapa peperangan. Langkah pertama yang dilakukannya adalah menundukkan kabilah-kabilah di Afrika Utara dan mengakhiri kekuasaan Murabitun di Afrika Utara. Sejak tahun 1144 sampai dengan tahun 1146 Masehi, ia berhasil menguasai kota-kota yang pernah dikuasai oleh Murabitun, seperti Tencet, Fes, Tangier, dan Ahmad. Setelah itu Andalusia dikuasainya pada tahun 1145 Masehi. Kemudian pada tahun 1147 Masehi, seluruh wilayah Murabitun dikuasai oleh Muwahhidun. Dan sejak Marrakech telah dikuasai, pada tahun 1146 Abdul Mukmin bin Ali memindahkan ibu kota pemerintahan dari Tinmal ke kota tersebut, dan dari sana ia menyusun ekspansinya ke berbagai daerah sehingga ia bisa menguasai Aljazair pada tahun 1152, Tunisia pada tahun 1158, Tripoli, Libya pada tahun 1160. Dalam masa pemerintahan Abdul Mukmin bin Ali inilah wilayah kekuasaan Al-Muwahhidun membentang dari Tripoli hingga ke Samudra Atlantik sebelah barat, yang merupakan suatu prestasi gemilang yang belum pernah dicapai dinasti atau kerajaan manapun di Afrika Utara. Dan pada tahun 1162, Abdul Mukmin bin Ali meninggal dunia. Beliau digantikan putranya sendiri yang bernama Abu Ya'qub Yusuf bin Abdul Mukmin, yang sama seperti ayahnya ingin memperluas wilayah kekuasaannya baik ke utara maupun ke timur. Di sini kejayaan yang telah dicapai oleh dinasti Muwahhidun ada 4. Yang pertama yaitu dalam bidang politik, telah mampu menguasai wilayah kepulauan Atlantik sampai ke daerah Teluk Jebes di Mesir dan Andalusia. Yang kedua yaitu dalam bidang perekonomian, mereka telah berhasil menjalin perdagangan di beberapa daerah di Italia, seperti perjanjian perdagangan di Pisa pada tahun 1154 Masehi, Mercy, Foix, dan Silisia pada tahun 1157 Masehi, yang berisi tentang perdagangan, bahkan mendirikan kantor, gudang, loji, dan bentuk-bentuk pemungutan pajak. Yang ketiga yaitu dalam bidang arsitektur, banyak menghasilkan karya-karya dalam bentuk monumen seperti Giralda, Menara Masjid Jami Sevilla, Bab Al-Hunau dan Al-Qutubiyah, menara yang sangat megah di Malakia, serta Menara Hasan di Rabat. Dan yang terakhir dalam bidang perekonomian filsafat, banyak melahirkan orang terkenal seperti Ibrahim bin Malik bin Makun, seorang pakar Al-Quran dan Nahwu, Al-Habis Abu Bakar Ibnu Al-Jad, seorang ahli fikih, Ibnu Azur, ahli kedokteran. Ibnu Tufail dan Ibnu Rashid adalah filosof muslim yang sangat terkenal. Selanjutnya di sini yaitu kemunduran dari dinasti Muwahhidun. Kemunduran dinasti Muwahhidun disebabkan antara lain karena luasnya wilayah kekuasaan, sementara penduduknya sangat majemuk yang terdiri dari bangsa Barbar yang terkenal dengan sifatnya yang keras dan bengis.
Wilayah yang luas ini, khususnya di Spanyol, sulit dikontrol oleh pemerintah pusat, sehingga akhirnya mudah dikuasai oleh tentara Kristen Spanyol yang belakangan memiliki kebangkitan politik. Pada tahun 1212 Masehi, Al-Nasir dengan bala tentaranya yang berjumlah 500.000 orang dapat dikalahkan oleh pasukan Kristen. Maka sejak saat itu, kota Spanyol jauh kedatangan kekuasaan Kristen dan wilayah lainnya yang dikuasai oleh Muluk Al-Tawaif. Adapun penyebab yang menjadikan dinasti Muwahhidun mengalami kehancuran adalah timbulnya berbagai pemberontakan di Afrika Utara yang menuntut kemerdekaan seperti Bani Timsan. Namun yang paling langsung berdampak adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh Bani Marin yang berhasil merebut Marrakesh. Maka semua wilayahnya di Afrika Utara direbut oleh Bani Marin, sedangkan wilayah di Spanyol dikuasai oleh penguasa Kristen. Tentang dinasti Murabitun dan Muwahhidun dari kelompok kami, dari masa kejayaannya hingga masa kemundurannya. Mungkin cukup sekian. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.